Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Adi Saputro dengan NIM 045 222 959. Pada ket- pada kesempatan kali ini saya akan membahas tugas 3 pemrograman berbasis website, di mana pada tugas kali ini kita disuruh untuk menerapkan penggunaan PHP, MySQL, yang selanjutnya akan digabungkan dengan HTML, JavaScript, CSS, Vue.js. Dan sebelum itu kita disuruh menginstal XAMPP dan selanjutnya kita akan membuat database dengan nama pendidikan dan nama tabel adalah mahasiswa. Sebelumnya saya telah menginstal XAMPP, di mana untuk mengaktifkan XAMPP ini kita harus menekan Start Apache dan MySQL. Di sini telah aktif dan kemudian saya telah membuat database-nya. Di sini nama database adalah pendidikan, bisa dilihat di sini ataupun di sebelah kiri sini dengan tabel mahasiswa. Di sini saya menuliskan 5 struktur, yaitu pertama ada ID, nama, NIM, jenis kelamin, dan alamat. Di mana di sini yang untuk ID saya menuliskan auto increment, jadi nanti langsung terisi otomatis. Dan untuk primary key-nya saya menggunakan ID. Dan ID di sini jenis datanya bertipe integer dengan panjang 11 dan nama adalah varchar dengan panjang karakter 255 dan dengan NIM integer juga dengan panjang 15 dan jenis kelamin ini adalah E6, jadi ini adalah nanti terdapat pilihan antara laki-laki atau perempuan dan kemudian alamat ini adalah varchar dengan panjang 255. Kemudian kita masuk kepada Visual Studio Code-nya. Di sini sebelumnya saya telah mengerjakan eh, pekerjaan tugas 3 saya, dimulai dengan indeks HTML, style CSS, APPJS, dan proses PHP. Di sini saya menamakan judulnya dengan data mahasiswa, dan pada baris ketujuh ini adalah link untuk memanggil CSS-nya, menghubungkan dengan CSS-nya, dan pada baris ke-8 ini adalah script untuk menghubungkan Vue.js melalui via online dengan CDN. Dan kemudian di sini adalah data mahasiswa, dan saya di sini membuat tabel, di mana tabel ini berisi nomor, nama, NIM, jenis kelamin, dan alamat. Nanti pada tabel ini akan diinput berdasarkan database yang terdapat dalam XAMPP yang telah kita buat tadi. Di mana di sini indeks plus 1, jadi nanti akan bertambah seterusnya. Dan pada baris kedua ini mengambil data dari nama, yang ketiga data dari NIM, yang keempat data dari jenis kelamin, dan yang terakhir adalah data dari alamat. Dan kemudian pada baris 38 ini adalah load untuk Axios-nya, dan yang kelima ini adalah untuk memanggil JS-nya. Kemudian kita lanjut ke CSS-nya. Di sini untuk style body saya menggunakan background putih dengan padding 40 pixel, dan kontainer utama ini berukuran 900 pixel, dan box shadow-nya berwarna hitam dengan border radiusnya 10 pixel. Bisa dilihat di sini. Ini adalah kontainer utamanya yang putih di sini. Dan ini adalah data mahasiswa H1-nya. Dan kemudian untuk judul saya menaruhnya di tengah dengan warna biru. Dan untuk tabel saya menggunakan ukuran 16 pixel. Dan untuk header tabelnya saya menggunakan background warna biru dengan warnanya putih. Dan dengan teksnya berada di kiri. Dan isi dari tabelnya dengan memiliki padding 12 dan warna putih.
Dan baris ganjil untuk efek selang-seling ini adalah bisa dilihat pada 1, 3, dan 5. Saya memilih putih keabu-abuan. Dan selanjutnya kita lanjut ke APBJS. Di mana pada APBJS ini data mahasiswa ini adalah merupakan array, di mana ini adalah menyimpan data dari server. Dan kemudian eh, pada tabel create ambil data mahasiswa ini adalah fungsi yang langsung dijalankan saat view dibuat. Dan kemudian pada baris ke-9 ini adalah metodenya, yaitu yang data yang dikumpulkan berdasarkan fungsi yang digunakan di dalam view. Dan pada baris ke-10 sampai dengan ke-14 ini untuk mengambil data dari server. Dan kita lanjut pada proses ke PHP. Di sini dimulai dengan kurung buka, tanda tanya dan PHP. Dan pada baris ketiga ini adalah koneksi dari PHP-nya, di mana localhost ini adalah host yang akan kita gunakan. Dan tabel yang akan digunakan, database yang digunakan adalah pendidikan dengan sandinya tidak ada. Dan kemudian kita akan mendapatkan data dari mahasiswa, yaitu kita akan mengkoneksikannya dengan mengambil dari database, yaitu dari mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Dan kemudian data di sini adalah data yang bertipe array, dan hasilnya dapat dilihat pada hasil pekerjaan ini, di mana data mahasiswa dengan terdapat 5 kolom, yaitu nomor, nama, NIM, jenis kelamin, dan alamat, di mana isinya pertama adalah Fernanda dengan NIM 45 045 045, jenis kelamin laki-laki, Jalan Abdul Wahid. Yang kedua adalah Adi dengan 46 046 046, laki-laki, Jalan Ahmad Yani. Dan yang ketiga Saputro, dan sampai seterusnya sampai dengan Putri. Oh iya, dan sebelum saya membuat tugas ini, saya membuat folder. Di dalam folder XAMPP, kemudian kita cari htdocs, dan kemudian kita masukkan folder untuk pengerjaan VS Code-nya. Di sini saya telah membuat CSS, JS, dan indeks HTML beserta proses PHP-nya sebelum saya mengerjakan tugas 3 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan, harap dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.